Basis data terdistribusi. Teori 10 oleh Ista Amelia, Desain Pembimbing Lengga Asmara. Pendahuluan. Tipe basis data terdistribusi. Akses basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan distributed repository. Yang belajar memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog, memahami query, memahami bagaimana mengubah data, dan memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi ialah independent data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui transaksi data. Dan transaksi terdistribusi atomik, pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Dua, heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server, arsitektur collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi, dan mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interface berbasis gratis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tutorial pada satu waktu membagikan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat keunggulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data vokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membagikan query yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi, dipartisipasi atau disegmentasi ke beberapa tempat, di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset dari seri relasi asal. Kemudian fragmentasi vertikal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Selanjutnya adalah replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi. Motivasi
Aplikasi untuk replika meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang dilemot tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Akselerasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk parameter size. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dan dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi defragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmentasi didistribusikan ke beberapa tempat yang disimpan. Kemudian query terdistribusi. Fragmentasi horizontal sesuai dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus hitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, S6 dan X pada Tokyo. Aplikasi seller dilakukan pada kedua tempat. Contohnya, London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman research. Seperti pada gambar dan join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah sifat research yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan relasi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi. Research penuh. Idenya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan seller ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi seller dengan research. Hasil join disebut prediksi dari research dengan seller. Kirimkan prediksi research ke London. Pada London, join seller dengan research yang sudah direduksi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem terstandarisasi. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi kontak data harus diberhentikan. Dan ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Aplikasi transaksi dapat melakukan dengan cara synchronous replication. Semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat berdasarkan pemakai. Asynchronous replication. Kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang beberapa akan keluar dari sinkronasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan synchronous replication. Dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copying. Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca satu kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat bedanya pada satu kopi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Read penulisan lebih lambat dan pemakaian lebih cepat daripada teknik copying. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah, commit harus terlihat mengajar pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke runner dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Pemakai harus pada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke kopi master harus dicoba ke kopi lain dengan cara berlainan. Jika dua kopi master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini dapat digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen di join dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary set replication.
Tepat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dibebaskan, tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam 2 langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture yang dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari 2 pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membagikan string data tabel. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Prosedur capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan pada trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail. Mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada suatu sekunder secara periodik melibatkan perubahan ke tabel activity dari primary set dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Prosedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk menangani penguncian objek. Pada beberapa tempat menggunakan cara sentralisasi. Suatu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy, semua penguncian suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembagian membutuhkan akses ke tempat terkunci, sebagai tempat di mana objek disimpan. Distribusi penuh, penguncian untuk suatu copy dilakukan pada suatu tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Setiap tempat mengalami local wrap forget. Deadlock global akan terjadi jika local wrap tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar, menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 2 solusi, yaitu sentralisasi, DLT, dan timeout. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS sentralisasi karena sebagai berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan transaksi. Jika transaksi dari suatu transaksi masuk ke tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, bagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aktif. Commit protokol ditambahkan pada log. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi masuk itu disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log update atau prepare untuk mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log update dan mengirim pesan update. Subordinat memaksa menulis rekaman log update atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan S ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapat pesan S. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau update untuk langsung C, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus ambil atau ambil C. Jika tempat ini adalah counter untuk C, tetap dikirimkan pesan commit atau update ke subordinat sampai pesan S. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi C tapi tidak commit, tempat ini adalah subordinat atau C. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status C.
Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk C, secara sepihak akan abort C dan NDT. Tempat ini kemudian koordinator. Jika ya, subpointer memungkinkan mengirim pesan. Pada saat itu C akan diblok, meskipun jika suatu subordinat saling mengetahui. Jika suatu remote C tidak merespon selama commit protokol untuk SSH, baik karena tempat gagal atau saya yang gagal. SNF digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat merupakan satu SSH. Jika pointer gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort. Jika pointer kembali maka akan abort transaksi. Kemudian saya akan menjawab bagian soal. Apakah keuntungan di DNS terdistribusi dibandingkan dengan di DNS tersentralisasi? Keuntungannya adalah di DNS data terdistribusi dapat disimpan pada beberapa lokasi yang bertujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Sedangkan tidak demikian pada DNS tersentralisasi karena hanya tercatat pada satu tempat. Nomor 2. Gambarkan arsitektur calon server dan kebijakan collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DNS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di koneksi. Secara khusus, gambarkan aturan membuat transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik untuk tersebut dapat dilihat pada gambar terdapat di server, yaitu pada kotak. Jadi antara kedua server tersebut saling terhubung. Definisikan fragmentasi dan replika dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, horizontal dan vertikal. Sedangkan replikasi, kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Nomor 5. Apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Sinkronus, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Sedangkan asinkronus, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Nomor 6. Definisi distributed data independent. Distributed data independent adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Nomor 7. Bagaimana teknik spotting hardware? Bagaimana teknik spotting dan read one write all diimplementasikan pada aplikasi sinkronus? Spotting transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Sedangkan read only write all memberikan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat dari teknik spotting. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu implementasi primary code application adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda dan copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasikan selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu long based capture dan procedural capture. Sedangkan proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan kepada activity dari primary site dan mengubah copy variable mengubah copy. Periodik didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih relasi yang dimodifikasi. Nomor 9. Apakah perbedaan antara long based dan procedural untuk mengimplementasikan capture? Log based capture log menyimpan rekursi digunakan untuk membangkitkan string data tabel. Sedangkan pada prosedur capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger untuk mengerjakan capture. Nomor 10. Mengapa
Pemberian nama unik pada objek bagi kita lebih kompleks pada tujuannya terdistribusi. Karena jika suatu relasi di fragmen dan di replika, setiap revisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relasi name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.